Tribuners dimanapun berada, bertemu lagi dengan Tribun Jogja. Kali ini di acara ngobrol-ngobrol bareng BPJS Kesehatan. Kita mau ngobrolin soal JKN KIS, Jaminan Kesehatan Nasional dan Kartu Indonesia Sehat. Begitu Bapak, sudah bersama saya ada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Bapak Idar Aris Munandar. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah Mas Sigit. Gimana kabarnya Mas Sigit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berkat BPJS Kesehatan, Pak. Ya, karena semangat gotong royong. Semangat gotong royong. Betul Mas Sigit. Sudah ada juga bersama kami Ibu Irna Diah Ekawati, Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta juga. Sehat Ibu? Sehat. Sehat. Harus sehat. Harus sehat. Ngomongin sehat dan ngomongin BPJS Kesehatan. Kalau saya sebagai peserta BPJS juga, kalau bisa nggak pakai, artinya saya sehat. Gitu. Ya. Betul. Biarkan amit-amit dipakai oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan, begitu ya kira-kira Pak. JKN KIS ini kan manfaatnya luar biasa, sudah dirasakan oleh banyak peserta masyarakat lah khususnya. Bahkan ada yang saya sih baca gitu soal JKN KIS. Siap Mas Sigit. Itu terbantu, ada cuci darah dan lain-lain. Ya. Iya. Ini kan sudah 1 dekade nih Betul. program JKN. Betul. Program JKN sudah, BPJS-nya sudah 56 tahun. Kita mau sedikit flashback soal JKN ini. JKN ini awal mula muncul, terus kemudian program-program berjalan, dan seiring waktu perkembangannya bagaimana sih Pak Idar? Kita mau ngobrolin flashback dulu lah dari. Baik Mas Sigit. Terima kasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya kagum, yang saya hormati Mas Sigit ini Siap. sebagai yang nanti akan memimpin kita dalam kegiatan podcast ini. Jadi terima kasih luar biasa dari Tribun sudah mengundang kami juga dalam kegiatan podcast ini untuk memberitakan atau menginformasikan terkait tentang program jaminan kesehatan nasional khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Mas Sigit, dan salam hormat kami kepada teman-teman dari Tribun. Nah, tadi Mas Sigit menerangkan, oh ya, saya juga tadi membawa sahabat saya Bu Erna juga sebagai Kepala Bidang Mutu Layanan Peserta, nanti yang akan meng-compare ini. Karena kalau kepala cabang itu hanya melihatnya secara umumnya saja. Betul. Teknisnya jenderalnya di sini. Jenderalnya di sini Mas Sigit. Baik. Jadi sebenarnya betul tadi sudah disampaikan oleh Mas Sigit bahwa program jaminan kesehatan nasional ini sudah mendekati 1 dekade. Jadi ini kita mulai sebenarnya dulunya 56 tahun yang lalu, kan intinya. Ada salah satu pendiri kita, Profesor G.A. Siwasa Besi itu ya, yang mendirikan adanya suatu jaminan kesehatan nasional khususnya untuk pegawai negeri dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan tapi tidak memberatkan dari peserta waktu saat itu. Maka dibentuklah BPDPKI ya kalau nggak salah di Jakarta, kemudian berubah menjadi PHB. Kemudian karena kita harus restrukturisasi ya waktu itu, berubah lagi menjadi PT Askes Persero. Mungkin yang teman-teman PNS itu saya mengenal peserta Askes Pak, tapi ikut orang tua. Ikut orang tua, betul. Jadi itu identik dulu dengan pegawai negeri sipil, kemudian pensiunan TNI Polri dan lain sebagainya, itu di PT Askes. Di tahun 2004 itu terjadi lompatan yang luar biasa dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 terkait tentang sistem jaminan sosial nasional. Dan ini dimulailah bagaimana kita menata untuk jaminan kesehatan nasional ke depannya. Dan ini diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Memang di dalam undang-undang ini ada 2 badan penyelenggara. Jadi ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dulu namanya Jamsosek. Kemudian ada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Kesehatan. Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bagian di kesehatan. Itu dari Askes yang berubah menjadi BPJS Kesehatan. Jadi kami khusus BPJS Kesehatan untuk penjaminan pelayanan kesehatan.
Untuk siapa ini sekarang? Untuk seluruh rakyat Indonesia. Maka kita punya tanggung jawab yang luar biasa ketika itu lompatannya di tahun 2014 ya kalau tidak salah, kita melompat untuk masuk ke program jaminan kesehatan semesta. Jadi seluruh rakyat Indonesia di visi misi kami untuk bisa melayani peserta atau penduduk Indonesia. Dan alhamdulillah kalau tidak salah per Februari ya, atau data kami di 2024 itu sudah 260 dari 280 juta sekian. Ya. Jadi kita sudah ada lompatan yang luar biasa di Indonesia. Akhirnya semua masyarakat Indonesia mendapatkan penjaminan pelayanan kesehatan itu. Begitu, Mas. Ya. Ini ya perjalanannya panjang tadi dari saya sih kenalnya Askes saja dulu. Betul, karena dulu memang identik dengan Askes. Dengan Askes gitu ya. Betul, Mas Sigit. Pak Idar, Pak Aris ya. Okay. Itu terus kemudian muncul pertanyaan dari masyarakat gitu. Kenapa sih saya harus menjadi peserta BPJS Kesehatan gitu misal. Baik, dengan segala fasilitasnya ya tentu. Betul. Sekarang ya. Itu pertanyaan yang luar biasa dan itu semua termasuk dari kami melakukan kegiatan apapun sosialisasi. Kenapa sih kita harus membutuhkan jaminan kesehatan nasional, Mas Sigit? Yang pertama adalah awalnya begini. Pelayanan kesehatan itu, Mas, itu pembiayaannya bukan semakin menurun tapi semakin meningkat. Ya. Harus ada kontrolnya di sini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kepastian, adanya penjaminan kepada peserta tersebut. Kenapa harus pasti dan harus dijamin? Karena itu sebenarnya undang-undang amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana yang diturunkan pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, setiap warga negara seluruhnya, gitu kan, warga negara Indonesia dan khususnya pekerja asing yang lebih dari 6 bulan wajib untuk mendaftarkan kepada program jaminan kesehatan nasional, karena di sini akan dijamin pelayanan kesehatannya. Kenapa harus dijamin? Karena ada dua hal yang mendasari penjaminan pelayanan kesehatan ini, masalah sosial dan ekonomi. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita tidak ada penjaminan pelayanan kesehatan, ketika peserta ini masuk atau penduduk Indonesia ini masuk ke salah satu fasilitas kesehatan dan kemudian dia mempunyai biaya pelayanan kesehatan yang membesar, tentu ini akan merepotkan, akan menyusahkan peserta tersebut atau penduduk Indonesia itu. Dia harus menjual tanah dan lain sebagainya. Betul ya Mas Sigit ya, menjual tanah untuk namanya mendapatkan pelayanan kesehatan itu. Nah, disinilah BPJS Kesehatan hadir. Tidak hanya menjamin pelayanan kesehatan dan juga menjadikan tawar bargaining yang bagus dengan rumah sakit antara peserta JKN dengan rumah sakit tersebut. Jadi kalau ada keluhan, permintaan informasi bisa kita salurkan dan kita adalah mitra dari fasilitas kesehatan. Dan kita bisa juga nanti memberikan punishment atau hukuman atau misal teguran kepada fasilitas kesehatan apabila tidak memberikan pelayanan yang sudah kita sepakati bersama dalam program jaminan kesehatan nasional ini. Dulu sempat ada kalimat sentimen ini kita ngomongin dulu ya. Iya, ada istilah bahwa orang miskin tuh nggak boleh sakit. Dulu ya. Sekarang semua bisa berobat ya. Betul. Bisa berobat. Kalau untuk saya agak kesini ya, nanti saya flashback lagi. Siap. Untuk di Yogyakarta aja lah, di DIY ya. Itu kalau total peserta baik. Dari sampai berapa? Baik. Jadi data yang kami peroleh Mas Sigit, jadi data terakhir yang sudah kami peroleh dari teman-teman, baik karena di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini Mas Sigit izin ada 2 kantor cabang. Jadi kantor cabang Yogyakarta membawahi berapa kabupaten itu ya? Yogyakarta ini membawahi 3 kabupaten. Jadi 2 kabupaten, 1 kota Madya Yogyakarta, kemudian Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. Sahabat kami yang di seberang sana, kantor cabang Sleman itu membawahi Sleman dan Kulon Progo. Jadi nanti memang ini datanya secara keseluruhan Mas Sigit terkait tentang kepesertaan kita. Tapi bagus ini. Jadi laporan terakhir bahwa jumlah kepesertaan kita di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan, Pak, ini sebenarnya luar biasa. Pemerintah provinsi baik di kota dan kabupaten
Karena alhamdulillah data yang kami peroleh sekarang itu sudah mencapai 100,15%. Artinya Mas Sigit, penduduk daerah istimewa Yogyakarta yang tadi ada Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, Bantul dan Kota Yogyakarta itu sudah masuk dalam program jaminan kesehatan nasional. Jadi sudah 100,15%. Namun yang bisa mendapatkan akses pelayanan karena semua bisa masuk, tapi yang baru mendapatkan bisa memanfaatkan dari namanya keaktifan dari peserta JKN itu baru 88, sekian persen, sekian persen yang memanfaatkan. Jadi yang aktif membayar iuran dan lain sebagainya itu 88% sekian. Begitu, Mas. Saya sejenak bergeser ke Ibu, Ibu. Geser, saya mau ngomongin soal kepesertaan Ibu. Gitu. Bagaimana kemudian dengan masyarakat, terutama yang mandiri ya, peserta mandiri, ingin menjadi peserta gitu, terus kemudian ada iurannya berapa, syarat-syaratnya apa gitu. Mungkin ada yang pengen tapi masih ragu-ragu atau belum tahu gitu. Mau tanya juga malu gitu. Monggo Ibu. Ya, baik, Mas Sigit. Untuk kepesertaan ya, kalau di BPJS Kesehatan program JKN ini ada 2 segmen sebenarnya, yaitu segmen PBI dan non PBI. Ya, PBI itu dibiayai oleh pemerintah. Ya, PBI pemerintah, kemudian yang non PBI. Tadi sejak ini ya sudah diceritakan yang dulu Askes, kemudian Askes Kin itu sudah membaur semua ke JKN. Ada pensiunan. Nah, yang PBPU ini di mana yang belum tercover semuanya, baik PBI ataupun yang non PBI tadi ya. Sebentar Ibu, maaf saya menyelangi. Biar masyarakat juga ini, PBI itu apa Bu? Non PBI apa gitu? PBI itu peserta bantuan iuran. Nah, itu biayanya dibiayai oleh negara. Ya, PBI itu APBN ya, APBN oleh pemerintah pusat. Kemudian nanti ada yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, itu namanya PBPU. Peserta bukan penerima upah. Nah, tapi ada pembiayaan dibiayai oleh pemerintah daerah. Manakala orang yang tidak mampu tadi, yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat, nah ini ada anggaran yang dari pemerintah daerah. Nah, masih misalnya ada yang tidak mampu, masih kececer yang tidak dijamin. Nah, inilah bisa yang tadi sektor yang PBI, APBD tadi, PPP. Nah, tadi sekilas yang tidak terjamin semua nih. Akhirnya misalnya tukang bakso misalnya, yang dia itu sektor dia bekerja sendiri. Tidak dengan ada terafiliasi dengan perusahaan itu bisa mengakses, mendaftar ke kami itu yang sektor mandiri tadi. Di mana iurannya kelas 1 itu 150.000, terus kemudian kelas 2 itu 100.000 per jiwa per bulan. Nah, kemudian yang kelas 3 ini adalah seharusnya 42.000. Namun peserta hanya dikenakan pembayar iuran hanya 35.000. Sisanya itu dijamin disubsidi oleh pemerintah. Jadi ada subsidinya, masih tetap ada subsidinya. Nah, kemudian iuran ini adalah untuk mendaftarnya itu per jiwa per bulan. Misalnya di dalam KK itu ada 5 anggota keluarga nih, suami, istri, 3 orang anak misalnya. Nah, itu masing-masing membayar sendiri per jiwa per bulan. Ya, seperti itu. Nah, itu tidak terbatas usia ya? Tidak. Langsung ini bisa didaftarkan ya? Bisa didaftarkan. Seperti Bu, itu. Bagaimana kemudian tadi ada yang tercover lewat APBN, ada yang kemudian lewat APBD gitu. Maksudnya Pemda ya? Iya, pemerintah daerah ya. Berarti artinya ada yang tidak terakses oleh APBN atau bagaimana? Iya, jadi kalau untuk PBI, APBN itu sistem pendataan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kemensos, Kementerian Sosial. Kemudian nanti skop di daerah itu adalah Dinas Sosial mendata bagi masyarakat yang tidak mampu. Ada kriteria tertentu. Jadi bisa jadi terlewat yang ini ya, nggak bisa dapat. Kemungkinan ya, jadi seperti itu. Pendataannya mungkin terlewat. Atau misalnya sudah orang tuanya sudah PBI, APBN misalnya, tetapi anaknya belum dimasukkan. Nah, ini masyarakat bisa mendaftarkan lewat yang dibiayai oleh pemerintah pusat tadi. Artinya dua-duanya tetap mendapatkan program dan fasilitas yang sama ya, secara pesertaan tetap sama ya Bu ya. 150 kelas 1, 100 itu kelas 2, 35.000 kelas 3. Ya, mendapatkan subsidi dari pemerintah. Artinya enggak nol. Ya. Gitu.
Syaratnya apa Bu kalau misalkan? Syaratnya Iya. syaratnya cukup mudah ya, nanti membawa KK, kemudian identitas ya KK KTP, kemudian tinggal nanti datang ke kantor kami atau ke kanal kami. Karena kanal kami menyediakan beberapa kanal layanan seperti itu. Paling terakses apa Bu? Kanal yang paling WA atau apa? Bisa, kalau selama ini masih tetap di kantor kami ya ada. Nah, kami tetap menggalakkan ke kanal yang lain selain tatap muka. Nah, inilah yang suatu terobosan kami ya. Selama ini banyak yang mengeluh, misalnya kok di kantor penuh pesertanya, banyak banget berjubel. Akhirnya kami dari BPJS Kesehatan memberi solusi alternatif lain. Tadi WA, ya Pandawa, ya kanal layanan melalui administrasi WA, WhatsApp. Ada nomornya nanti bisa di sini nanti, atau di sini bisa, silakan. Monggo kalau membutuhkan bisa nanya-nanya juga di sini. Nggak cuman daftar bisa nanya-nanya. Medsos-medsosnya juga ada di sini nanti. Ya, disertai di sini monggo. Medsos-medsosnya BPJS Kesehatan karena bisa diakses. Jadi terbuka banyak ruang untuk menjadi peserta mengakses kesehatan. Biar ya kalau bisa sehat aja biar nggak pakai, tapi wajib jadi peserta biar kalau apa-apa ada yang menjamin gitu. Pak, saya balik ke Pak Aris. Itu kan tadi kita ngomongin soal kepesertaan di DIY ya Pak, dengan jumlah peserta yang begitu besar, kemudian kira-kira fasilitas kesehatan yang bekerja sama apa saja Pak? Baik, jadi izin Mas Sigit tadi menambahkan sedikit ya Mas Sigit. Jadi peserta tadi dibagi dua menjadi PBI dan non PBI. Jadi PBI ini memang dari Kementerian Sosial yang punya wewenang untuk memberikan kepesertaan kepada penduduk di suatu daerah dengan tentunya parameter dari Kementerian Sosial tersebut. Jangan nyalain BPJS nanti. Kamu BPJS nggak aku didata gitu. Betul. Jadi ada parameternya. Baik. Tadi ada pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Sigit terkait tentang pelayanan kesehatan. Gimana sih fasilitas kesehatan kita? Sebagai informasi Mas Sigit, jadi ada 2 fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan kami. Pertama adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tingkat pertama itu siapa saja, Mas Sigit? Dokter praktek perorangan atau dokter praktek mandiri, dokter keluarga dan lain sebagainya. Kemudian dokter gigi praktek perorangan, kemudian klinik, pratama, puskesmas, puskesmas, kemudian bersata dengan strukturnya yang ada di sana. Jadi tingkat pertama itu benar-benar dasar di sana. Nah, apa yang bisa kita lakukan di tingkat pertama? Mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Ya, bahasanya kerennya seperti itu. Tapi yang jelas adalah di sini adalah garda terdepan, garda untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi para peserta JKN yang tadi yang sudah saya sampaikan sudah aktif membayar iuran dan sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Di sana nanti peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan secara primer. Jadi misalnya ngapunten kita nggak berdoa, batuk, pilek, ispa, demam berdarah atau yang lainnya itu bisa diselenggarakan di tingkat pertama. Dan obat-obatannya insya Allah akan disediakan oleh tingkat pertama sampai nanti dia tuntas. Nah, bagaimana kalau misalnya peserta itu datang ke puskesmas dan telah berobat tapi ternyata belum ada perbaikan, begitu Mas Sigit. Jadi kalau tidak ada perbaikan nanti itu kewenangan dari dokter tersebut. Rujukan ya? Betul. Jadi nanti apakah pasien ini dirujuk atau peserta JKN ini dirujuk atau tidak itu berdasarkan dengan kewenangan yang ada. Kewenangan dari dokter kalau ketika dia memeriksa tersebut, intinya peserta itu harus datang ke FKTP tersebut. Apabila misalnya dokter mengatakan, oh ini kayaknya sudah tidak bisa dilakukan di tingkat pertama, maka ada sistem rujukan berjenjang. Mulai dari rumah sakit tipe D sampai ke tipe A. Jadi dimulai dari dulu yang dekat dulu dari puskesmas ini. Tipe D, jika nanti dan ini juga berdasarkan dengan keahlian tertentu ya, Mas Sigit. Misalnya di tipe D tidak ada spesialisnya, bisa naik ke tipe C dan lain sebagainya. Dalam proses sistem rujukan berjenjang. Nah, kami mempunyai dari rumah sakit tipe A paling utama, mungkin A ya, paling A, sampai ke rumah sakit tipe D dan juga ada satu lagi namanya klinik utama. Kalau klinik utama itu khusus untuk
spesialisasi tertentu, misalnya tentang HD tadi yang sudah disampaikan, cuci darah dan lain sebagainya. Hemodialisa, betul, Mas Sigit, dan spesialis tertentu. Juga sampai ke rumah sakit tipe A. Tipe A di sini yang sudah bekerja sama dengan kami, Mas Sigit, itu termasuk Sarjito. Yang juga ini rumah sakit rujukan tidak hanya untuk masyarakat Yogyakarta, tapi seluruh nasional juga merujuk ke Sarjito. Jadi insya Allah sebenarnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini luar biasa, dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, Madya, dan pemerintah kabupaten terus membantu kami dalam program jaminan kesehatan nasional. Mulai dari kepesertaan sampai penyediaan fasilitas kesehatan. Tentunya yang bermutu dan berkesinambungan ya, Mas Sigit, seperti itu. Itu kalau misalkan ini kan masih jadi problem nih di masyarakat. Sebenarnya ini klasik itu sudah sejak dari dulu problem ini jadi perbincangan sampai sekarang, dan dengan opini masing-masing. Itu misalkan mau ngurus vaskes pertama itu kan biasanya kuota ya, atau itu penentunya siapa sih? Kalau vaskes pertama gitu. Dia misalkan kayak saya nih Pak, saya milih di dekat saya nih ada dokter, saya maunya di sini. Loh, kalau saya nggak masuk sini ya, saya dimasukin yang di sana. Gitu. Itu gimana Pak? Kalau kita kembali Mas Sigit, peraturannya, regulasinya. Jadi yang bisa menentukan tingkat pertama. Jadi tingkat pertama itu berarti tadi mengacu pada puskesmas. Tingkat pertama dokter praktek perorangan itu adalah seorang peserta JKN itu sendiri. Makanya Mas Sigit tadi sudah disampaikan oleh Mbak Erna, sahabat saya, kami tidak henti-hentinya menginformasikan kepada peserta JKN, termasuk kita. Saya juga ada suatu aplikasi namanya aplikasi Mobile JKN. Betul. Silakan diunduh nanti Android, di Play Store, iPhone, iOS ya. iOS ada semua. Silakan dari sana sebenarnya peserta JKN bisa memindahkan fasilitas kesehatannya. Karena itu kewenangannya. Jadi hak seorang peserta JKN untuk bisa memindahkan fasilitas kesehatan tersebut. Kemudian izin Pak Sigit, Mas Sigit juga, kalau tidak bisa dengan aplikasi Mobile JKN, bisa tadi sudah disampaikan oleh Mbak Erna, ada kanal-kanal yang lain, baik di MPP bisa kita lakukan, mall pelayanan publik maksudnya. Kemudian nanti kita juga ada berikutnya adalah BPJS online. Jadi ini salah satu terobosan yang luar biasa. Jadi kita tuh berpikir kalau di sini tidak semua desa itu terjangkau dengan sinyal. Jadi kita akhirnya punya inovasi yang luar biasa. Kita yang menjemput bola. Jadi kita datang ke lokasi tersebut, kita buka stand dan lain sebagainya. Kemudian kita berdayakan dengan kekuatan kami, sinyal yang ada. Kemudian kita lakukan Vicon antara daerah dengan kami. Jadi dia bisa mengurus administrasi termasuk perubahan vaskes tersebut. Itu di Jogja sudah dilakukan. Kita sudah dilakukan. Jadi namanya BPJS online. Kami juga ada lagi Mas Sigit yang berikutnya, BPJS keliling ini. BPJS keliling. Ada mobil yang datang di setiap kelurahan atau Kapanewon dan lain sebagainya yang ada di Yogyakarta ini. Mereka akan standby di sana. Tentunya kita minta izin, termasuk juga yang BPJS online, kepada pemangku kepentingan di sana, baik Pak Paneu atau yang lainnya, untuk kita izin mendirikan stand atau kita memarkirkan mobil kita itu untuk bisa memberikan pelayanan kepada peserta JKN yang ada di sekitar itu. Jadi banyak yang kita lakukan. Dan yang tadi terakhir Mas Sigit mengatakan nanti yang ada di bawah ini. Ada lagi satu, ini biasanya untuk yang senang dengan WhatsApp, Pandawa itu. Jadi pendaftaran dulu namanya pendaftaran, tapi sekarang sudah digeser luar biasa, mulai dari administrasi, pemberian informasi dan juga pengaduan, Mas. Boleh melakukan di 08118165 nanti ada dipasang di sini ya, Mas. Jadi di sana apapun silahkan Bapak Ibu sekalian bertanya untuk meminta informasi terkait tentang apapun kepesertaan maupun dengan pelayanan kesehatan tersebut. Oh iya, tadi ada yang belum kami jawab, berapa sih jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama? Minta maaf Mas Sigit. Jadi data yang kami temukan bahwa kalau secara Provinsi Daerah Istimewa, fasilitas kesehatan tingkat pertama dari
4 kabupaten dan 1 kota Madya, izin kalau saya salah, itu ada 381. Jadi tersebar hampir semua di sini. Kalau rumah sakit itu ada 73. 73 itu kategori apa aja tuh? Dari A sampai D sampai A klinik, ya? D sampai A masuk dengan klinik utama. Itu ada 73 FKTRL kalau bahasa kami, tingkat rujukan lanjutan. Jadi ada 73 yang tersebar di Jogja ada 37 dan di Sleman, di kantor cabang Sleman ada 36. Jadi kalau kita total kira-kira 73. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Komplit sekali. Saya minta Bu Erna untuk melengkapi ini Bu. Ada misalkan ini kan juga masih jadi pembicaraan, masih jadi apa sih isu klasik sudah dijawab tapi orang masih nanya-nanya gitu. Bagaimana kemudian karena saya nggak mungkin ini ngakses vaskes pertama nih, saya harus langsung ke itu. Kondisi apa saja sih Bu orang bisa mengakses tanpa harus vaskes pertama gitu? Kalau tanpa misalnya ya langsung ada peserta saya itu gawat dan darurat. Iya. Saya itu masuk ke rumah sakit. Iya, silakan. Jadi kalau menurut pemeriksaan dokter, jadi dokter menyatakan bahwa ini gawat darurat, maka bisa. Jadi yang bisa langsung masuk ke rumah sakit itu adalah kondisi di mana pasien ya peserta JKN itu gawat dan darurat. Nah, gawat dan darurat ini sudah diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan seperti itu. Kalau misalkan saya ngambil kasus ini lah Bu, misalkan yang saya ini kondisi mendesak untuk melahirkan misalnya bapak atau ibu monggo kondisi mau melahirkan sudah pecah ketuban sudah itu boleh nggak Pak langsung ke rumah sakit itu, nggak harus ke vaskes? Baik Mas Sigit, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mbak Erna, bisa nggak sih peserta JKN itu masuk ke rumah sakit kalau sejatinya dia harus mengikuti sistem rujukan dulu Mas. Tapi pada kondisi tertentu namanya gawat darurat. Jadi kondisi gawat darurat itu bahasa yang paling enak kita sampaikan begini. Selama 24 jam tidak ditolong mengakibatkan kematian dan kecacatan total. Nah, siapa yang menentukan gawat darurat ini? Bukan kita, tapi dokter yang medis yang di sana. Jadi kalau pasien ini silakan datang misalnya kok ada kecenderungan kok ini agak memburuk dan lain sebagainya, silakan datang ke rumah sakit lewat fasilitas namanya UGD, bukan fasilitas poli, Mas. Kalau poli itu berarti bukan gawat darurat, baik-baik saja, tapi dia masuk ke UGD. Nah, nanti dari dokter yang bersangkutan di rumah sakit akan menganamnesa akan memberikan diagnosa penyakit dan juga akan menentukan ini kasusnya gawat darurat atau tidak. Nah, bagaimana kalau dia kasusnya gawat darurat? Maka kalau dia kasusnya gawat darurat akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tapi kalau tidak gawat darurat, menurut aturan tetap akan dilayani, Mas Sigit. Tetapi di luar penjaminan dari BPJS Kesehatan atau dari Jaminan Kesehatan Nasional. Kenapa seperti ini? Kita juga harus bisa membantu rumah sakit. Jangan sampai rumah sakit itu menjadi tempat kayak semacam fasilitas kesehatan besar gitu ya. Maksudnya kayak puskesmas besar yang harus menangani semua penyakit yang ada yang harusnya bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, Mas Sigit, begitu. Pak, kalau misalkan terkait kondisi tadi kan tenaga medis yang kemudian menentukan. Terus kemudian kalau kayak misalkan kasus-kasus yang ditanggung oleh BPJS itu misalkan, itu kan ada beberapa tuh kayak misalkan sesar ditanggung melahirkan sesar. Betul. Apa saja sih selain itu Bapak Ibu? Cuci darah cuci darah. Apa aja Pak? Biar masyarakat juga semakin aware. Jadi begini Mas, kalau bahasa kami jamin semua. Tapi saya akan mengkhususkan pada manfaat yang tidak dijamin aja. Jadi kalau ini berarti ini yang tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Saya ingin terangkan dulu ya Mas bahwa namanya program ini adalah Jaminan Kesehatan Nasional, kartu ditambah dengan Kartu Indonesia Sehat JKN KIS. Penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan. Yang perlu kita pahami Mas Sigit bahwa masyarakat tuh masih mengira BPJS Kesehatan itu di bawahnya Kementerian Kesehatan. Itu bukan. Kami secara Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu BPJS Kesehatan itu di bawah Presiden
Jadi langsung kelembagaan sendiri ya. Kelembagaan sendiri di bawah dengan presiden. Tadi ada pertanyaan dari Mas Sigit apa namanya tadi terkait kondisi apa saja yang kondisi kemudian apa aja manfaat kondisi apa yang dijamin. Kami mengatakan bahwa kondisi yang dijamin adalah A sampai Z, mulai dari administrasi sampai dengan pengobatan. Tapi ada manfaat yang tidak dijamin oleh bahasanya gitu ya. Paling enaknya gitu aja. Jaminan yang pertama adalah yang tidak mengikuti prosedural dan tata aturan program jaminan kesehatan nasional. Tentunya ini termaktub dalam peraturan presiden baik nomor 82 atau mungkin yang terbaru 56 atau Undang-Undang nomor 24, Undang-Undang nomor 40, di sana ada terkait tentang tata cara mendapatkan program jaminan kesehatan nasional. Nah, kalau misalnya tadi ada cerita ini Mas, tiba-tiba peserta JKN atau penduduknya yang sudah punya kartu JKN datang ke rumah sakit, dia langsung ke poli. Nah, ini kan tidak mengikuti prosedural yang ada karena tidak ada sistem. Tentunya ini juga kita tidak akan jamin. Kecuali tadi kita kecualikan pada kasus gawat darurat. Kemudian manfaat yang tidak dijamin ini bagus banget Mas. Yang sudah terjamin oleh lembaga negara yang lain, BPJS Ketenagakerjaan maupun Jasa Raja atau Taspen. Jadi ada satu lagi Mas, namanya jaminan kecelakaan kerja. Nah, jaminan kecelakaan ini dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi misalnya kayak Nandar ini atau si A lah. Si A itu sedang beraktivitas dalam kerja gitu ya. Tiba-tiba, mohon maaf, dia kejatuhan tahu 5 kilo. Ini misal Mas, saya nggak tiba-tiba benjol pingsan lah misal. Maka ini akan dijamin oleh pertama adalah BPJS Ketenagakerjaan lewat dengan jaminan kecelakaan kerja, tentunya dengan verifikasi dan validasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan ini akan dijamin kalau nggak salah sampai dia sembuh kalau dia kecelakaan kerja. Tapi kalau misalnya dia bukan kecelakaan kerja, maka nanti akan menjadi jaminan kami. Tentunya kami butuh namanya komitmen atau surat dari BPJS Ketenagakerjaan terkait tentang penjaminannya tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah jasara harja. Jadi Mas Sigit izin terkait tentang jasara harja ini. Ada salah satu hal yang paling penting adalah kecelakaan lalu lintas. Nah, kecelakaan lalu lintas itu dijamin oleh jasara harja. Betul. Jadi kalau ada kecelakaan lalu lintas, penjamin yang pertama adalah jasara harja. Kok bisa ya? Karena sebenarnya kalau kita sering memperpanjang STNK dan lain sebagainya, include itu ya termasuk. Ada include-nya termasuk di bawahnya, betul. Dan itulah pemanfaatan dari kecelakaan kerja tersebut. Nah, mereka ada plafonnya tetap 20 juta atau berapa saya agak lupa. Nah, sisanya itu baru ke BPJS Kesehatan. Tadi agak berbeda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau jaminan kecelakaan kerja itu all out dari BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau kecelakaan kerja itu ada penjaminannya dari jasara harja dulu, baru nanti dengan BPJS Kesehatan sisanya. Tentunya dengan hitung-hitungan tersendiri. Manfaat berikutnya, Mas. Ini yang kemarin sering terjadi, misalnya sudah tahu namanya bunuh diri, yang gitu ya, mabuk-mabukan, itu tidak akan dijamin oleh BPJS Kesehatan. Di semua negara, dua hal yang paling penting ini ya, atau penyalahgunaan minuman keras dan lain sebagainya, narkotik dan lain sebagainya, itu tidak bisa dijamin oleh jaminan kesehatan nasional. Kemudian ya perlengkapan kebutuhan keluarga lah, misalnya pampers dan lain sebagainya ketika di rumah sakit atau di tingkat pertama juga tidak dijamin. Tadi usaha bunuh diri, kemudian yang berikutnya adalah kalau ada bencana alam yang sudah dideklar, jadi sudah ditentukan kayak kemarin COVID Mas. COVID itu langsung dari pemerintah, maka itu bukan dari jaminan kesehatan nasional. Jadi langsung diambil alih oleh pemerintah pusat. Jadi banyak sekali. Oh ya, satu lagi yang sering usaha untuk kita menjadi ganteng dan cantik. Operasi plastik. Gitu, dan eksesnya juga. Udah tahu namanya kayak begitu itu jelas-jelas ya, jelas-jelas Mas Sigit udah merusak tubuh dalam artian ya. Dan bukan merusak tubuh ya, jadi usaha untuk mempercantik dan membuat kita ganteng itu ada sesuatu yang di luar dari tindakan medis utuhnya. Jadi itu juga tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Seperti itu teman-teman yang di rumah, mbak-mbak,
mas-mas, tante-tante, opa-opa kalau orang Korea bilang ya, operasi plastik nggak dijamin. Makanya hati-hati. Operasi udah cakep-cakep, operasi plastik dikiranya cakep, orang lain lihatnya lebih jelek. Iya. Begitu Mas Sigit. Jadi juga eksesnya juga ya Mas Sigit dari operasi kan sudah diketahui oleh tapi ada Pak kayak gitu kasus orang yang kemudian akibat dampak dari dia operasi plastik. Kan orang peserta ini kan ngeyel nih modelnya. Di kita kan masih ada kecenderungan begitu ya. Ada nggak kasus-kasus unik begitu sih, cerita-cerita unik itu yang kami menemukan juga seperti itu. Tapi yang jelas karena kami bukan nggak di ini medis langsung ya, betul. Kami pasti nanti minta bantuan dari teman-teman di rumah sakit, anamnesa dan diagnosanya dari pasien tersebut. Jadi kita akan ngecek dari sana. Satu dekade program JKN BPJS Kesehatan kuat berkualitas untuk Indonesia yang semakin sehat ya. Kemudian ini saya tuh ada kayak apa sih, jargon atau apa ya istilahnya? Koreksi kalau saya salah mungkin jargon. Istilahnya unsur protection, sharing, and compliance dalam program JKN itu apa sih? Monggo Bapak atau Ibu yang menjawab. Apa itu? Ya, jadi protection, sharing, dan compliance. Jadi gini, Mas Sigit. Apa sih protection itu? Kita menjaga diri. Bahasa kita tuh enaknya menjaga diri. Ya. Tadi saya sudah terangkan, Mas Sigit. Jaminan kesehatan nasional ini adalah kalau misalnya kita kena penyakit atau misalnya sesuatu penyakit yang sifatnya berbiaya besar, maka ada jaminan kesehatan yang menaunginya tersebut. Saya mengatakan begini, ada suatu kisah waktu itu yang dialami saya waktu dalam perjalanan tugas saya. Ada peserta JKN dari suatu daerah ketika itu dirujuk ke suatu rumah sakit, Mas. Saya menganalogikannya ini. Kemudian ketika itu dia butuh operasi jantung. Kira-kira Mas Sigit, operasi jantung itu berapa biayanya kalau dia pasien umum? Kira-kira aja. Waduh, 100 juta. Betul, di atas ratusan juta pasti. Itu baru operasinya, belum nanti pasang ring dan lain sebagainya. Kira-kira estimasi lah 400 juta dan lain sebagainya. Ini yang membuat nangis peserta JKN tersebut. Nah, saya mengatakan waktu itu, kalau Anda sesuai dengan aturan dan regulasi, insya Allah kita jamin. Dan alhamdulillah waktu itu peserta ini datang kepada kami, kemudian dia sudah mengikuti aturan dan ketentuan yang ada, kemudian dia memberikan informasi bahwa alhamdulillah itu bapaknya alhamdulillah dia dioperasi jantung dan alhamdulillah sudah pulang dan tidak dikenai biaya. Bayangkan itu. Itulah protek. Loh, kalau begitu sebenarnya BPJS Kesehatan kok bisa berbuat seperti ini bagaimana? Karena berikutnya sharing, saling berbagi, gotong royong. Konsep ya kita konsepnya ya masyarakat kita. Betul. Ya. Konsepnya adalah gotong royong. Karena bahasanya kayak tadi Mas, kita nggak akan pernah berdoa. Siapa yang mau berdoa tuh Mas sakit? Kita berdoa semoga kita sehat. Salah satu ukurannya adalah kita jadi warga negara Republik Indonesia tentunya kembali kepada compliance, artinya patuh terhadap aturan. Bahwa saya membayar iuran ini cuma berdoa semoga, kalau bahasa kami berdoa semoga tidak kena penyakit seperti itu. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN yang sedang sakit. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya tadi PBI atau kelas 3 itu 42.000 sekian, maka kita kalau misalnya ada ratusan, anggap aja estimasi 300 juta. Dari 42 ke 300 juta, butuh kira-kira mungkin 3.000 orang sekian. Betul ya Mas Sigit, 3.000 sekian orang yang menanggung si peserta JKN. Makanya Mas Sigit kemarin ketika kita datang ke rumah sakit gitu ya, kepada peserta JKN, bilang peserta JKN terima kasih ya BPJS Kesehatan. Saya bilang jangan terima kasih kepada BPJS Kesehatan, Anda harusnya terima kasih kepada yang satu peserta yang lain. Betul Mas. Dan doakanlah mereka untuk biar sehat selalu. Betul Mas. Jadi itu yang berarti prinsipnya sebenarnya kita harusnya membalikkan mindset ya, bahwa BPJS Kesehatan ini bukan untuk quote and quote mengajak orang sakit, ayo kamu berobat, kami yang nanggung. Tapi ya kalian itu harusnya ayo hidup sehat gitu kan sebenarnya ya. Betul Mas Sigit. Program ini adalah untuk orang yang sebenarnya bukan sakit tapi
ada kondisi yang misalkan melahirkan ditanggung BPJS itu kan bukan sakit Pak ya. Iya. Orang yang misalkan kondisi-kondisi yang saya ini agak kuyas sedikit. Iya. Sunat nggak bisa ya kalau BPJS? Bisa nggak, Pak? Kalau misalnya dia indikasi medis, Mas, ada. Jadi ada karena sesuatu hal dia harus disunat. Harus disunat. Kembali kata kuncinya indikasi medis. Iya. Jadi kalau kuncinya misalnya, di situ ya. Indikasi medisnya mengatakan dia harus disunat, harus disunat. Kontrol terkait indikasi medis ini ada nggak Pak dari BPJS? Ada juga. Jadi ketika bagus pertanyaannya Mas Sigit. Jadi ketika pasien ini datang ke rumah sakit dan sudah dilakukan pengobatan dan lain sebagainya, maka ketika pasien ini pulang akan diberikan namanya surat kontrol dari rumah sakit. Jadi nanti bisa datang lagi tanpa harus ke teman-teman di tingkat pertama. Namun kalau sudah selesai Mas Sigit izin, akan dikembalikan lagi ke tingkat pertama. Nah, nanti dari tingkat pertama ini akan disesuaikan. Jadi dapat balikan surat dari dokter tersebut bahwa sudah dilakukan pengobatannya ABC dan akan dilanjutkan di tingkat pertama. Begitu pula pada penyakit-penyakit yang ini Mas. Kita berdoa ya bismillah. Itu ada penyakit-penyakit yang kronis seperti hipertensi, jantung, hipertensi, DM, jantung, stroke dan lain sebagainya. Saya hanya saya kunci di 2 penyakit ini, DM dan hipertensi. Karena 2 ini yang mengakibatkan ke depannya seseorang itu bisa menderita penyakit yang luar biasa. Terutama saya lebih kunci lagi pada DM. Karena angka DM Mas sekarang sudah semakin meningkat. Dari data kami, angka penderita DM semakin meningkat. Nah, DM ini disebut dengan penyakit silent killer. Kita nggak akan kerasa Mas sampai kapanpun. Jadi nanti saya izin kepada Mas Sigit, jangan lupa nanti di mobil JKN itu ada namanya screening kesehatan. Pergunakanlah itu nanti. Bisa ya? Bisa. Makanya luar biasanya. Tapi alatnya harus support ya? Perangkat nanti kita. Ada pertanyaan di sana. Pakai gitu. Pertanyaan. Yang pertanyaannya sudah kita kita cocokkan dengan nanti salah satu diagnosa penyakit. Silakan menggunakan seperti itu. Kalau misalnya nanti dari screening kesehatan si A itu masih dicurigai gini, tolong nanti periksa ke FKTP. Toh itu juga akan membayar pemeriksaan lab dan lain sebagainya. Nanti akan ditangani supaya ada pencegahan lebih awal. Karena DM ini disebut dengan silent killer Mas. Karena kalau dia tidak tahu sampai nanti di umur berapa gitu ya, mungkin 10-15 tahun lagi, maka penyakitnya akan bermunculan. Jangan kaget Mas. Sekarang anak usia kecil, saya mendapatkan di salah satu klinik Mas, umur 12-13 tahun sudah ada yang cuci darah. Oh iya Pak, saya punya pertanyaan itu. Ini bertebaran di medsos, tapi kalau dari sisi kami ini kan belum tertabayun lah istilahnya, belum terkonfirmasi, belum ini kan. Ini kasusnya bukan di sini Pak. Ada orang yang ngepost itu di Bekasi, di sebuah rumah sakit anak kecil cuci darah. Ini kasus kayak gini sebenarnya secara umum aja lah Pak. Fenomena ini nggak sih? Mulai muncul nggak sih Pak sebenarnya? Bukan fenomena ya Mas ya. Nanti kita harus berdasarkan data yang ada. Saya juga mendengar seperti itu. Tapi yang jelas karena ini Mas, promotif. Makanya saya bilang promotif, preventif. Promosi kesehatan kita itu harus terus kita gencarkan. Jadi misalnya, oke lah anak-anak kecil tolong kurangi konsumsi misalnya gula-gulaan dan lain sebagainya. Itu bagian dari promotif preventif di teman-teman di tingkat pertama memberikan sosialisasi terkait hal itu. Apakah itu benar? Seperti nanti kita akan lihat, kita cek di sana. Tapi kalau saya namanya kita ada kegiatan sibling ya Mas, seeing and believing. Jadi kita lihat peserta JKN sudah dilayani atau tidak. Dan waktu saya melakukan sibling itu saya menemukan ada peserta JKN anak umur 13 tahun, 14 tahun itu sudah dilakukan cuci darah. Nah, apa sih penyebabnya? Bisa bermacam-macam, banyak penyakit. Tapi saya agak khawatirnya adalah tentang diabetes mellitus ini. Karena siapa sih orang yang nggak senang dengan gula kan? Seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan. Nah, kami juga ada program namanya Prolanis, Mas Sigit. Jadi program pengelolaan penyakit kronis. Jadi ketika si dokter ini memberikan rujukan balik, terutama penyakit DM dan hipertensi, maka pasiennya akan dikelola oleh FKTP-nya. Tidak usah lagi ke rumah sakit. Nanti obat-obatannya sama
obatnya untuk DM dan hipertensinya sama dan akan dikelola oleh tingkat pertama dan akan dilakukan namanya monitoring dan evaluasi oleh dokter tersebut. Nah, itu yang saya sebut dengan promotif dan preventif yang ada di teman-teman di FKTP. Jadi dilakukan kegiatan itu supaya apa? Supaya peserta JKN ini aware, tidak lagi mungkin habituasi yang dulu dia lakukan kembali dan menjaga agar misalnya DM-nya tidak kambuh atau hipertensinya tidak kambuh. Seperti itu Mas Sigit. Serem ya sekarang itu. Apakah iya penyakit-penyakit itu tuh baru muncul sekarang gitu ya? Yeah. Kadang saya suka bertanya seperti itu. Saraf kejepit, apakah dulu nggak ada saraf kejepit? Saya rasa sih ada, cuman mungkin dulu boyoan gitu. Yeah, sekarang jadi agak keren saraf kejepit, terus kemudian harus operasi. Bu, saya mau nanya Bu, hak dan kewajiban peserta program JKN itu apa Bu? Untuk lebih kemudian mengerucut ke biar para pemirsa di rumah juga tahu gitu. Nanti protes apa-apa. Iya. Kalau peserta JKN sudah mendaftar ya, tentu mereka punya hak. Dan punya hak tentunya juga ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi gitu ya. Salah satu haknya itu adalah menentukan vaskes pertama tadi. Untuk nanti mengakses layanan jika memerlukan ini ya cek kesehatan ataupun yang lain. Vaskes bisa diganti diubah juga bisa. Via tadi mobile ya ataupun Pandawa juga bisa. Ya. Kemudian memperoleh ini termasuk salah satunya nih, informasi sejelas-jelasnya terkait dengan program JKN. Apa sih, bagaimana sih, ya seperti itu. Kalau saya suatu saat mau memakai, bagaimana, monggo silahkan. Jadi seluruh peserta JKN berhak memperoleh informasi tadi. Nah kemudian mendapatkan, jadi kami seluruh peserta JKN ini kami lindungi datanya. Kami lindungi datanya supaya tidak disalahgunakan, seperti itu ya. Jadi contohnya. Kemudian memanfaatkan identitas tadi NIK. Jadi seluruh peserta JKN itu ya memperoleh akses untuk salah satu aksesnya dengan identitas tadi. Nah, salah satunya yang sekarang ini cukup dengan menunjukkan NIK saja. Tetapi kalau masih punya ya, jadi dulu kartu kuning, SKES, kemudian kartu JKN ataupun kartu KIS itu masih bisa dipakai selama statusnya masih aktif. Artinya gini Bu, maaf, ketika seseorang berobat dan itu misalkan taruhlah misalkan kondisinya darurat harus ke IGD misalnya, ini kan kemerungsung Bu bahasa Jawa, nggak bawa, hanya menyebutkan NIK bisa ya? Bisa. Oke. Ya, bisa. Jadi cukup mudah sekarang. Kalau KTP itu biasanya dibawa kemana-mana gitu ya. Termasuk kita. Kalau kartu itu biasanya ada yang dibawa anaknya, ada yang dibawa bapaknya. Kalau KTP pasti mungkin dibawa gitu ya. Jadi cukup KTP saja. Dan kita sudah integrasi ya, link dengan Dukcapil. Jadi data kami sudah link dengan data Dukcapil seperti itu. Sudah digitalisasi semua ya. Iya. Gitu seperti itu. Kemudian tadi mendapatkan manfaat layanan kesehatan. Jadi kalau sudah menjadi peserta JKN yang aktif gitu, maka jika membutuhkan layanan silahkan berobat sesuai dengan alur tadi, prosedur tadi. Jadi seperti itu. Nah, yang satu yang penting ini adalah berhak menyampaikan jika ada kendala, keluhan. Ini yang sangat kami butuhkan ya. Jadi JKN ini feedback akan bisa gitu ya jalan mulus gitu misalnya. Itu kalau ada kendala silakan ke kami. Jadi kami nanti akan misalnya ada kendala di rumah sakit saya misalnya seperti ini ya. Diberikan obat tidak sesuai seperti itu. Nah, ini silakan mengadu kepada kami gitu ya, memberikan feedback kepada kami, nanti kami akan koordinasikan kembali ke fasilitas kesehatan. Nah, ini salah satu hak-haknya. Ya. Kewajibannya Bu? Kewajibannya ya tentu harus mentaati aturan ya. Mentaati aturan. Kemudian membayar iuran rutin. Ya, yang penting iuran rutin. Nah, Bu, soal iuran nih. Itu kemudian akan tidak berlaku ketika tidak membayar berapa kali atau itu berarti satu sekali begitu daftar pertama sudah terhitung dia peserta ya. Artinya begini, misalkan seseorang ikut nih menjadi entah kelas 1, 2 atau 3. Itu terus kemudian ada kondisi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kemudian dia pakai, itu sudah tercover ya oleh BPJS. Baru sekali daftar itu. Atau ada hitungan kepesertaan berapa dulu?
Kalau yang disebut peserta itu kan yang mendaftar kemudian membayar iuran itu ya. Ya. Tentunya Berarti jika harus lewat bulan ya sudah memenuhi kewajibannya ini maka langsung aktif. Sebagai contoh ini, untuk peserta mandiri tadi mendaftar, kemudian kalau mandiri itu harus menunggu ada waktu tunggunya 14 hari. Nanti hari ke-15 silakan membayar itu langsung aktif. Ya, seperti itu. Kemudian ada segmen yang lain nih. Contohnya PBI tadi. Sepanjang itu sudah didaftarkan oleh pemerintah tadi, itu kepesertaannya langsung aktif. Termasuk tadi yang ASN, TNI Polri, pensiunan itu juga sepanjang didaftarkan oleh pemerintah tadi dan masuk sebagai pensiunan misalnya PNS, maka itu kepesertaannya langsung aktif. Bisa kalau diakses. Dianggap kepesertaan tidak aktif misalkan khususnya bagi yang mandiri, Bu, itu setelah berapa lama tidak membayar iuran ya. Misalnya sekarang ini tidak membayar iuran bulan ini katakan Juni. Maka tanggal 1 bulan berikutnya tidak langsung nonaktif. Langsung itu. Sebulan setelahnya. Iya, 1 bulan. Dan itu cukup kalau mau mengaktifkan balik cukup membayar iuran tadi. Iya, itu langsung otomatis. Langsung dengan nomor yang sama ya, nggak harus ini lagi. Iya. Nomornya sama atau ganti, Bu? Sama ya? Namanya virtual account ya. Jadi kalau peserta mandiri itu ada mendapatkan satu keluarga itu satu virtual account. Satu nomor. Iya. Satu virtual account. Iya. Virtual account kan buat pembayaran iuran juga. Gitu. Apalagi, Bu, kewajibannya, Bu? Kewajibannya tadi ya, kemudian melaporkan. Contohnya melaporkan itu jika ada katakanlah tadi ya penyalahgunaan misalnya kartu, ataupun dari kami sisi BPJS Kesehatan nih ada pungli, itu berhak melaporkan kepada kami juga. Jadi seperti itu. Kemudian mentaati ya semua prosedur, asal sudah sesuai prosedur maka JKN ini akan dijamin oleh keseluruhan ya. Keseluruhan akan dijamin oleh JKN. Baik, Bu, terima kasih, Pak. Sebelum kita menutup obrolan, ini mungkin masih rancu di masyarakat. Mungkin bagi orang yang secara pendidikan tinggi pun belum tentu juga tahu apa sih perbedaan, Pak, JKN KIS atau KIS terus kemudian dan BPJS Kesehatan. Ini apa sih sebenarnya JKN KIS? Bukan BPJS Kesehatan. JKN KIS ini apa, Pak? Kalau misalkan kita pilah-pilah kemudian ini apa atau ini sebenarnya sama gitu. Iya, sebenarnya sama, Mas. Jadi sebenarnya sama, cuma mungkin istilah saja ya. Saya mengatakan istilahnya yang agak berbeda. Jadi programnya ini namanya Program Jaminan Kesehatan Nasional. Program ini yang ada dalam undang-undang maupun dalam peraturan presiden kita itu namanya Jaminan Kesehatan Nasional, mungkin ditambah dengan Kartu Indonesia Sehat karena mengikuti dengan pemerintahan Pak Jokowi Widodo. Nah, siapa yang di belakang layar ini sebenarnya adalah BPJS Kesehatan program ini bersama dengan Dinas Kesehatan, dengan Kementerian Kesehatan dan peserta JKN dan fasilitas kesehatan. Jadi program jaminan kesehatan itu disokong oleh BPJS Kesehatan. Saya ulangi lagi. Jadi jaminan kesehatan nasional itu disokong oleh BPJS Kesehatan, kemudian dari Kementerian Kesehatan lewat Dinas Kesehatan sebagai regulator, kemudian dari fasilitas kesehatan sebagai mitra kita dan peserta JKN tersebut. Jadi prinsipnya adalah gotong royong, benar-benar dari 4 serangkai ini melakukan gotong royong kepada kami. Dan sebagai wasit atau regulatornya adalah Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan yang ada di setiap kabupaten dan kota. Artinya sama, teman-teman di rumah. Jangan terus kemudian hanya soal nama jadi perdebatkan. Terima kasih, Bapak. Terima kasih sudah hadir di studio Tribun Jogja. Ibu sudah hadir. Ngobrol kita belum selesai. Kita sambung di episode berikutnya. Siap, Mas. Semoga BPJS membantu masyarakat untuk semakin sehat ya. BPJS hadir bukan untuk mengajak masyarakat sakit, supaya sehat. Yang sakit ya bukan sakit lah karena memang kodrat aja harus melahirkan dan lain-lain. Pakailah BPJS Kesehatan. Semoga 1 dekade program JKN, BPJS Kesehatan kuat, berkualitas untuk Indonesia yang semakin sehat. Saya matur nuwun sekali lagi. Saya mohon pamit, Sigit Widya. Kita ketemu dengan teman-teman BPJS Kesehatan di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Mohon pamit.